Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama aku Bintari Gita Kirana. Dan hari ini aku mau ngajak kalian semua ke salah satu perpus di Kota Bogor, yaitu Perpustakaan Cinta Baca. Yuk kita ke sana. Semuanya, jadi sekarang kita sudah sampai di Perpustakaan Cinta Bacanya. Selamat pagi, jadi kita sudah bersama Ibu Clara dari pihak Perpustakaan Cinta Baca. Kita mulai aja sesi wawancaranya, Ibu minta waktunya ya. Nah, pertama kalau saya boleh tahu posisi Ibu Clara di Perpustakaan Cinta Baca ini sebagai apa? Saya di sini sebagai koordinator wilayah khusus daerah Jawa Barat dan Banten. Seperti itu. Nah, sudah berapa lama Ibu Clara menjadi petugas perpustakaan di sini kalau boleh tahu? Kalau saya sih sejak ini sih ya Mei 2012, jadi hampir 8 tahun. Udah lama banget ya berarti ya? Iya, bergabung di Cinta Baca. Nah, dari yang saya baca di internet nih, Perpustakaan Cinta Baca ini merupakan bagian dari Yayasan Cinta Baca yang udah berdiri dari 2001. Apakah itu benar? Betul sekali, tepatnya kita berdiri 14 September 2001. Udah lama banget ya, berarti udah 20 tahun ya? Iya. Kalau misalnya Yayasan Cinta Baca itu kayak ada di setiap wilayah di Indonesia ya kalau nggak salah? Iya betul, jadi kita itu sudah ada di 10 provinsi seperti itu. Mulai dari Aceh, Sumatera Utara, kita juga ada di Jambi, kita ada juga di Lampung, Palembang, di Jawa Barat, juga ada di Palu, kita ada juga di Surabaya, dan juga kita ada di Papua Barat Manokwari. 9 provinsi. Ya? Iya, 9 provinsi. Jadi Cinta Baca sendiri itu merupakan yayasan pengembangan masyarakat nirlaba, teman-teman, yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui pelayanan keaksaraan. Jadi masyarakat yang terabaikan melalui pelayanan keaksaraan baca tulis seperti itu. Kalau boleh tahu pusatnya di mana? Iya, tepatnya kita di Kota Bogor, di Bogor ini ya, betul Mbak Gita, di Jawa Barat. Kemudian biasanya berapa jumlah pengunjung yang datang per harinya sebelum pandemi, baik setelah pandemi? Nah, kalau sebelum pandemi ini lumayan banyak Mbak Gita. Jadi kita itu bisa sampai di atas 50 ya, 60, kadang 70 juga. Terlebih kalau itu pas ada acara anak-anak, biasanya hari Jumat itu bisa lebih, bisa sampai 70-an begitu. Tapi setelah pandemi tentunya kita taat dengan prokes pemerintah juga. Jadi kita memang sangat batasi, semaksimal-maksimalnya juga memang ya 15 lah sudah maksimal seperti itu. Biasanya pengusaha-pengusaha di sini dari anak-anak atau remaja? Betul, jadi ini bersifat umum, siapa saja boleh datang dan menjadi anggota perpustakaan, kecuali anak-anak sih ya, mereka wajib diwakilkan orang tuanya, seperti itu. Jadi pemustakaannya beragam ya di sini? Beragam sekali. Nah, dilihat dari pemustaka yang beragam ini, kira-kira koleksi buku yang ada di Perpustakaan Cinta Baca ini didominasi oleh jenis buku apa? Kalau kita memang bermigrasi sih Mbak ya, kita lebih fokus ke bacaan anak dan remaja, seperti itu. Jadi komposisinya itu anak remaja itu sekitar 70%, tapi sisanya untuk umum dan dewasa, seperti itu. Fokusnya lebih kayak ke pendidikan gitu ya? Iya, ada pendidikan, tapi yang pasti tidak formal ya, non formal, seperti itu. Nah, selanjutnya di suasana dalam perpustakaan ini kan terlihat seperti perpustakaan yang kekinian gitu kan? Iya. Kalau boleh tahu di dalam perpustakaan ini ada fasilitas apa saja? Kalau kita sih selain layanan koleksi buku seperti ini, sebenarnya masyarakat yang datang di sini juga bisa mengikuti berbagai program-program seperti itu. Jadi sebelum pandemi biasanya kita layanannya kan sampai malam hari Mbak. Jadi bisa menikmati, misalnya bagi mereka yang suka game, kita ada, saya lupa sih namanya apa sih. Kok aku jadi lupa ya. Board game. Oh iya, board game. Terima kasih Bunda mengingatkan, kita ada board game. Kita ada board game seperti misalnya hari Senin board game. Terus misalkan mereka juga ada untuk yang setiap hari Jumat kita ada kegiatan storytelling untuk anak-anak. Kalau di pagi harinya itu kita ada PAUD seperti itu, dan nanti ada juga kegiatan parenting untuk orang tua seperti itu. Kita juga ada English Club, ada juga kegiatan nonton bareng buat anak-anak, tapi itu sebelum pandemik sih Mbak ya. Iya, kita lumayan banyak lah ya, kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan bukan di perpustakaan. Cuma baca buku aja di perpustakaan gitu. Nah,
Terus saya lihat di depan ini kan ada tulisan untuk program donasi buku. Nah selain itu apa ada program-program lain kayak seperti kegiatan rutin atau kegiatan khusus gitu? Ya jadi kalau gerakan donasi buku ini memang kita ingin melibatkan masyarakat sih ya, supaya mereka peduli dengan kegiatan-kegiatan literasi, karena untuk buku ini kan kita pengennya masyarakat juga menyadari bahwa ketika kita tidak bisa berdiri sendiri, kita juga butuh kekuatan dari masyarakat gitu. Jadi setiap tahun itu selalu ada kita buat kegiatan gerakan-gerakan donasi buku seperti ini. Terutama nanti ke depan kami akan buka satu taman bacaan di Cirebon, Jawa Barat. Kami juga lagi galang kekuatan nih supaya mau komunitas, mau pribadi, lembaga, instansi itu bisa bergabung dengan kami untuk mendonasikan buku yang layak baca ataupun baru. Nah selain itu karena pandemi ini sih sebenarnya Mbak, kita kegiatan-kegiatannya ada yang kita ubah ya seperti itu. Jadi dalam arti kita mencoba berinovasi gitu ya, kita tidak berhenti dengan situasi pandemi. Jadi kami mengadakan kegiatan online untuk pelatihan guru se-Indonesia. Kami juga mengadakan kegiatan Cinta Baca English Club buat teman-teman yang ingin menambah skill dalam bahasa Inggris. Kita bridging mereka dengan native yang dari luar seperti itu, yang bersifat relawan juga. Kami juga ada kegiatan setiap Jumat menayangkan di media sosial video storytelling untuk anak-anak seperti itu. Dan juga ada kegiatan penyuluhan tuh orang tua, apalagi di awal-awal pandemi Mbak, kita itu kan banyak orang tua juga merasa resah, merasa terbeban, mereka juga mendampingi anak belajar di rumah. Jadi pola-pola asuh itu perlu semakin ditingkatkan di orang tua supaya mereka bisa mendampingi anak belajar dengan baik, juga mengasuh anak mereka dengan baik, seperti itu sih. Jadi programnya banyak ya? Banyak juga. Program secara daringnya juga ada? Iya. Nah untuk program donasi buku ini sendiri, apakah ada kriteria khusus jika pengusaha ingin mendonasikan bukunya? Oh iya, kriterianya sebenarnya tidak berat sih teman-teman. Jadi asalkan boleh baru ataupun layak baca, tidak harus baru tapi yang pasti kondisinya layak baca. Terus juga segmentasinya itu bacaan anak dan remaja lebih diutamakan, tapi kami juga membuka untuk bacaan umum ya, dewasa gitu. Jadi kalau yang punya buku cerita anak, dongeng, novel, terus buku sejarah, pengetahuan populer, asalkan tidak kurikulum, berbasis kurikulum, jadi non kurikulum, terus juga dia tidak mengandung unsur kekerasan, kebencian ataupun pornografi, itu tidak, dan juga tidak agama seperti itu, karena kita netral seperti itu. Yang penting bisa dibaca untuk anak-anak dan remaja juga. Iya sih. Nah tidak terasa udah pertanyaan terakhir nih ya. Nah bagaimana kesan Bu Clara selama menjadi petugas Cinta Bogor ini, apakah ada yang ingin disampaikan kepada pemustaka-pemustaka? Ya jadi setelah saya bergabung di Cinta Baca, saya bisa ikut merasa bangga ya, karena terlibat langsung dengan kegiatan-kegiatan literasi, bisa bertemu dengan anak-anak, bisa bertemu dengan masyarakat-masyarakat terutama yang terabaikan dalam keaksaraan seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatan sosial yang kita lakukan tidak harus mahal ya, tapi kita bisa hadir di masyarakat seperti memberikan cerita-cerita yang mengedukasi anak-anak, menolong orang tua bagaimana mereka meningkatkan skill minat baca ke anak mereka. Terus juga ya kita berharap sih ya, terutama untuk masyarakat Kota Bogor gitu ya, selain Kota Bogor menjadi kota wisata, kita juga bisa menjadikan kota edukasi dengan membawa keluarga, membawa sanak saudaranya bisa datang dan berkunjung, tidak hanya membaca tapi juga terlibat Mbak Gita dalam kegiatan-kegiatan kami, karena secara SDM kami sangat terbatas. Tapi banyak kegiatan kami itu yang bisa dilakukan, tapi kami butuh banyak tenaga, butuh banyak relawan untuk bisa berjejaring melakukan kegiatan-kegiatan ini. Ya, berharap ya setelah pandemik selesai ini kita aktif lagi lah untuk bisa melakukan berbagai kegiatan di perpustakaan. Ibu Clara, terima kasih atas waktunya sudah mau diwawancara. Semoga Perpustakaan Cinta Bogor ini juga bisa berinovasi terus dan beradaptasi di era modern ini ya. Amin, terima kasih. Salam literasi Mbak. Salam literasi. Ya segitu aja teman-teman wawancara dengan Ibu Clara. Terima kasih banyak Bu Clara. Siap.